Kali ini kita akan membahas tentang obat yang meniru hormon hipotalamus dan hipofisis. Yang pertama, subkelas hormon pertumbuhan atau GH, ada somatropin. Mekanisme aksinya yaitu GH manusia rekombinan bekerja melalui reseptor GH untuk meningkatkan produksi IGF-1. Aplikasi klinisnya yaitu penggantian defisiensi GH, meningkatkan tinggi badan dewasa akhir pada anak-anak. Kemudian farmakokinetiknya itu melalui subkutan atau SC. Toksisitasnya dia interaksi pada anak-anak, hiperglikemia, dan edema perifer. Yang kedua ada subkelas IGF-1 agonis, contohnya mecasermin. Mekanisme aksinya aplikasi klinisnya IGF-1 rekombinan pengganti defisiensi IGF-1 yang tidak responsif terhadap farmakokinetik GH eksogen. Toksisitasnya biasanya peningkatan enzim hati dan hipertensi. Kemudian ada subkelas somatostatin analog, contohnya itu okreotid. Mekanisme aksinya itu agonis reseptor somatostatin. Kemudian aplikasi klinisnya akromegali dan beberapa tumor. Kemudian farmakokinetiknya melalui injeksi subkutan atau intravena. Formulasi kerjanya lama, disuntikan secara IM atau intramuskular. Toksisitasnya itu biasanya batu empedu dan konduksi jantung. Kemudian yang selanjutnya ada subkelas gonadotropin, contohnya analog folikel atau FSH. Mekanisme kerjanya sebagai agonis reseptor hormon perangsang folikel. Aplikasi klinisnya hiperstimulasi ovulasi. Kemudian toksisitasnya interaksi sindrom hiperstimulasi ovarium. Kemudian ada golongan subkelas gonadotropin, yaitu LH atau analog luteinizing. Mekanisme kerjanya sebagai agonis reseptor LH. Aplikasi klinisnya inisiasi pematangan posit akhir. Toksisitasnya sindrom interaksi dan hiperstimulasi ovarium. Kemudian ada subkelas dopamin agonis, contohnya itu yang biasa kita dengar bromokriptin. Mekanisme kerjanya sebagai agonis reseptor dopamin D. Aplikasi klinisnya hiperprolaktinemia. Farmakokinetiknya diberikan secara oral atau untuk pervaginam. Toksisitasnya interaksi gangguan gastrointestinal, kemudian sakit kepala, dan gangguan psikiatri. Kemudian ada golongan agonis reseptor vasopresin, contohnya desmopresin. Mekanisme kerjanya agonis vasopresin V2. Aplikasi klinisnya yaitu reseptor diabetes insipidus. Farmakokinetiknya dia bisa diberikan oral, bisa intravena, subkutan, atau intranasal. Interaksinya itu gangguan sakit kepala dan reaksi alergi. Kemudian yang selanjutnya kita bahas adalah farmakologi obat tiroid dan antitiroid. Ada beberapa subkelas juga, yaitu subkelas preparat tiroid, contohnya levotiroxin. Mekanisme kerjanya mengaktifasi reseptor nuklir, menghasilkan ekspresi gen dengan formulasi RNA, juga sintesis protein. Aplikasi klinisnya hipotiroid. Efek maksimum itu 6-8 minggu. Terapi T4 diubah menjadi T3 dalam sel target hati. Kemudian di ginjal T3 10 kali lebih kuat daripada T4 toksisitas. Kemudian ada subkelas thiomids propyltiurasil atau PTU.
Metimazol contohnya, mekanisme aksinya menghambat reaksi peroksid tiroid dan konversi perifer T menjadi T. Aplikasi klinisnya itu untuk hipertiroid. Farmakokinetiknya diberikan secara oral. Kemudian toksisitasnya biasanya ada gangguan gastrointestinal dan gangguan kulit atau ruam. Kemudian ada subkelas beta blocker, contohnya itu obat propranolol. Beta blocker lain yang tidak memiliki aktivitas agonis parsial. Mekanisme aksinya penghambatan reseptor beta, penghambatan konversi T4 menjadi T3. Aplikasi klinisnya tambahan badai tiroid untuk mengontrol takikardia dan juga hipertensi. Farmakokinetiknya onset aktivitas yang cepat, kemudian toksisitas interaksi asma dan tekanan darah rendah atau hipotensi. Kemudian obat kortikosteroid dan antagonis itu ada subkelas agonis glukokortikoid. Contohnya yang biasa didengar prednison. Mekanisme aksinya itu sebagai aktivasi reseptor glukokortikoid, mengubah transkripsi gen. Kemudian aplikasi klinisnya banyak kondisi peradangan, transplantasi organ, dan kanker hematologi. Farmakokinetiknya aktivitasnya lebih lama dari waktu paruh. Kemudian ada subkelas antagonis reseptor glukokortikoid, contohnya mifepriston. Mekanisme kerjanya antagonis farmakologi reseptor glukokortikoid dan progesteron. Aplikasi klinisnya untuk aborsi klinis. Aplikasi klinisnya untuk aborsi medis, jarang untuk sindrom Cushing. Kemudian farmakokinetiknya sebagai melalui oral. Toksisitasnya pendarahan vagina pada wanita, sakit perut, dan gangguan gastrointestinal. Kemudian ada subkelas sintesis inhibitor, contohnya ketokonazol. Mekanisme kerjanya yaitu dengan memblokir enzim CYP450 pada jamur dan mamalia. Aplikasi klinisnya yaitu menghambat sintesis hormon steroid pada mamalia dan sintesis ergosterol pada jamur. Farmakokinetiknya yaitu untuk pemberian oral dan juga kulit atau topikal. Toksisitasnya biasanya disfungsi hati dan banyak interaksi dengan obat-obat CYP 450. Kemudian ada hemostatis mineral tulang. Subkelasnya ada vitamin D sebagai metabolit, yaitu analog kalsiferol. Mekanisme kerjanya mengatur transkripsi gen melalui reseptor vitamin D untuk menghasilkan efek yang dirinci dalam tabel 421. Aplikasi klinisnya untuk orang-orang yang kekurangan vitamin D dan gangguan tulang. Farmakokinetiknya pemberian oral memerlukan metabolisme di hati. Kemudian subkelas yang selanjutnya yaitu PTH, contohnya analog teriparatide. Mekanisme kerjanya bekerja melalui reseptor PTH untuk menghasilkan peningkatan dalam pembentukan tulang. Aplikasi klinisnya osteoporosis. Farmakokinetiknya injeksi melalui SC. Toksisitasnya itu membuat hiperkalsemia pada hewan percobaan. Kemudian ada selanjutnya itu subkelas mineral kalsium. Mekanisme aksinya strontium menekan reabsorpsi tulang, kalsium dan fosfat. Kemudian aplikasi klinisnya untuk osteoporosis dan defisiensi kalsium. Farmakokinetiknya
Toksisitasnya, interaksi kalsifikasi pada ektopik